Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Administrasi Negara yang beranggotakan Sapitri Sri Rahayu sebagai kameramen dan saya Mocadam Sultan Nur Fatoni, ini Aditya Ripananda, Dr. Akbar Hidayat. Saat ini kami sedang berada di Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibabar, Kabupaten Cianjur. Dengan adanya kami di sini sedang melakukan wawancara dan menganalisis apakah prosedur desa ini sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Langsung saja, inilah cuplikan wawancara kami dengan Sekretaris Kepala Desa berikut ini. Perkenalkan nama Bapak siapa? Jabatannya lama menjabat. Perkenalkan, nama saya Pak Ani, jabatan sebagai Sekretaris Desa Karangnunggal, menjabat kurang lebih dari tahun 2018 sebagai Sekretaris di sini. Baik. Ini untuk pertanyaan Bapak. Pertama, bagaimana struktur organisasi pemerintahan di desa ini? Organisasi memang organisasi pemerintah desa kan sudah ada aturannya. Ada, sudah ada sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan ada. Dari mulai kepala desa, sekretaris desa dan sikap dan kaul semuanya ada lengkap. Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting? Keputusan penting yang terlibat BPD, karena BPD mewakili dari masyarakat. Di BPD keputusan penting rapat musyawarah bersama BPD. Untuk yang ketiga, bagaimana hubungan kerja antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa? Baik, sinergis. Baik. Bagaimana peran kepala dusun atau kepala wilayah dalam menjembatani kebutuhan dan aspirasi masyarakat di wilayahnya masing-masing ke tingkat pemerintah desa? Kepala dusun memang tugasnya di wilayah membantu kepala desa. Otomatis apabila ada keperluan kepentingan di wilayah, mungkin dia tahu di lingkungan, langsung respon mengajukan aspirasi dari warga langsung ke desa. Seberapa efektif mereka dalam peran ini, Pak? Kepala dusun maksudnya? Ya. Alhamdulillah kepala dusun karena bagian dari perangkat desa juga kepala dusun. Untuk tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah desa saat ini dalam menjalankan tata kelola dan pembangunan desa, misalnya SDM, dana, partisipasi masyarakat, regulasi. Ya mungkin itu diantaranya SDM juga masuk, karena kan warga memang kalau di wilayah pedesaan mungkin kebanyakan masih banyak yang pendidikannya di SMP gitu, SDM juga belum masuk. Apalagi kita partisipasi juga masuk karena adanya itu mungkin ya sekarang kan terlalu banyak bantuan-bantuan sehingga partisipasi gotong royong atau masalah apapun itu harus ada apa sosialisasi lagi mungkin diantaranya itu sedikit juga. Apakah keputusan desa selalu berbentuk tertulis dan memiliki dasar hukum? Ya, tertulis. Bagaimana proses transparansi anggaran dan kegiatan desa disampaikan ke masyarakat? Kalau transfer anggaran mungkin sekarang ada apa itu teh baligo banner jadi di apa itu teh di luar dari memang di disosialisasikan di ada baligo sekarang untuk transparansi anggaran dana yang digunakan. Apakah warga dilibatkan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan? Pasti. Bisakah Bapak jelaskan bagaimana pemerintah desa memastikan masyarakat dapat mengakses informasi terkait program kerja, penggunaan anggaran, dan proses pengambilan keputusan, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa atas setiap kebijakan dan penggunaan dana? Kalau kembali lagi ke tadi, sekarang kan udah ada transparansi anggaran, mungkin bisa dilihat di papan-papan informasi. Sekarang kita diwajibkan kan untuk informasi untuk penggunaan anggaran yang akan datang, yang nanti pas akhir tahun ada juga
realisasi anggaran yang sudah direalisasikan. Di luar dari tadi sosialisasi setiap ada kegiatan di lingkungan, mungkin itu juga dijelaskan untuk tahun ini dan apa yang masuk, realisasinya sudah direalisasi apa-apa aja dijelaskan juga. Jadi jelas melalui informasi juga melalui sosialisasi penjelasan di setiap ada momen-momen kegiatan di lingkungan. Ini Pak, terkait hukum ya Pak. Kendala hukum atau administrasi yang biasa dihadapi perangkat desa. Kalau hukum gimana ya? Maksudnya hukum. Kendala hukum misalnya eh, kita mengeluarkan program, tetapi program itu bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia misalnya. Mungkin dilihat apa itu teh beberapa kalau pelanggaran misalkan Ya, pelanggaran dilihat pelanggarannya seperti apa gitu. Mungkin kalau misalkan ada pelanggaran hukum di warga, apakah misalnya ini harus melibatkan langsung secara pihak-pihak berwajib atau masih bisa apa diselesaikan di lingkungan. Kalau misalnya bisa diselesaikan di lingkungan, ya diselesaikan di lingkungan. Kalau sudah bisa memang tidak bisa, baru dibawa ke pihak-pihak yang terkait gitu yang berwajib. bagaimana hubungan koordinasi antara desa dengan camat atau kabupaten? Baik, karena dari kecamatan mah sudah setiap bulan ada monitoring, evaluasi anggaran. Apa saja kendala dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi, baik yang bersifat rutin maupun khusus kepada pihak yang lebih tinggi, misalnya kecamatan atau kabupaten? Kalau kendala sih apa ya? Mungkin nggak ada kendala sih kalau memang realisasi setiap anggaran sesuai waktu. Nah, kendala karena sekarang kan sistem administrasi memakai TNT ya, langsung tunai, hubungan tunai. eh, Begitu mau direalisasikan, otomatis hari itu juga di SPP-kan di uangnya gitu, langsung jadi SPJ. Untuk pelayanan publik, apa saja yang paling sering diakses atau dibutuhkan oleh masyarakat di desa sini? Kalau layanan publik, keterangan-keterangan mungkin, keterangan warga mau berangkat, keterangan mau bikin KTP, itu aja sih. Persuratan kenal lahir, kelahiran. Gitu. Apa apa jenis layanan publik utama yang diberikan desa kepada warganya? Utama, oh ya, kebutuhan masyarakat aja yang datang. Kalau misalkan masyarakat butuh datang mengumpulkan KTP misalkan, ya itu yang dibutuhkan warga. Ya kan kalau di warga kan suka ada keluhan ya Pak. Keluhan dari warga tentang layanan desa, bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Mungkin dilihat keluhannya seperti apa. Kalau mungkin bisa selesaikan sama kita selesaikan. Kalau mungkin memerlukan pihak-pihak lain, mungkin mengundang pihak lain. Kendala-kendala apa yang dikeluhkannya? Biasanya yang paling sering keluhan apa sih? Keluhan apa ya mungkin proses mungkin kalau keluhan di lingkungan masalah pembangunan di lingkungan jalan itu bisa dimusyawarahkan dulu datang kalau pembangunan gitu ya. Kalau misal pelayanan administrasi buatan apa KTP, KK, akta kelahiran itu juga sama bisa diselesaikan misalkan di desa misalkan. Mungkin berkasnya kurang kita diselesaikan bersama-sama. Itu yang Bapak. Bagaimana prosedur standar untuk mendapatkan pelayanan utama di desa ini? Apakah prosedurnya sudah jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat? Sebetulnya mudah juga sih kalau memang masyarakatnya mengerti. Mungkin kan sekarang prosedur pelayanan masyarakatnya kebanyakan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, kependudukan sekarang kan online ya. Kalau memang dia sudah online, dia mau bikin KK, KTP mudah sih, nggak sulit. Kecuali dia belum, kebanyakan di kampung kan belum paham. Kenapa ini ribet, kenapa ini susah gitu kan. Padahal itu datanya tidak akurat gitu. Tidak sinkron sama ada yang di dinas catatan sipil kadang-kadang. Jadi agak susah juga.
Untuk itu berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk menyelesaikan satu jenis pelayanan, misalnya membuat surat keterangan gitu? Kalau surat keterangan yang bisa dibuat di desa paling berapa sih? Bisa bisa langsung dibuat sekarang di bawah, langsung enggak sulit gitu. Kecuali pembuatan yang harus melalui dinas-dinas yang lain. Untuk kependudukan itu kan jauh dari sini ke Cianjur, pasti memerlukan waktu juga sih. Apakah ada biaya yang dikenakan untuk setiap jenis pelayanan? Jika iya, apakah tarifnya sudah transparan dan sesuai dengan ketentuan? Kalau biasa kira ada, kalau biasa ada. Kecuali dia sendiri mungkin kalau jauh mau bikin KTP kakak ke Cianjur dia cuma ngeluarin apa ongkos transportasi aja sama transport aja, nggak biaya lain. Kebetulan kan sekarang gubernurnya sudah ganti ya dengan Pak Deddy Mulyadi. Apakah ada perubahan dari anggaran dari pusatnya atau masih sama saja seperti gubernur sebelumnya? Kalau masalah anggaran, Atau misalkan ada program-program tambahan lagi dikarenakan melihat perubahan sekarang ya di Jawa Barat benar-benar signifikan kan terutama masalah jalan dan yang lain-lainnya itu sudah sangat berubah kayak gitu. disesuaikan mungkin ada perubahan dari apa provinsi, kita menyesuaikan anggaran yang diharuskan oleh provinsi. Apakah dari provinsinya ada program-program tambahan yang harus dilakukan desa untuk warganya? Banyak program Salah tambahan. satunya nggak boleh disebutkan. Salah satunya mungkin ya tadinya misalkan ada program apa itu teh? Mungkin oh yang Pak Indu kan ada programnya Kak Indonesia itu ada program-program tambahan dari provinsi juga sih. Terus apakah sekarang masih program yang diinstruksikan dari gubernur seperti perbaikan jalan kayak gitu sudah berjalan sih? Kalau untuk tahun sekarang mungkin karena APBD-nya sudah ditetapkan, realisasinya belum belum terrealisasi semuanya untuk tahun sekarang. Apakah ada komplainan dari warga misalnya melihat dari beberapa daerah yang lainnya, terus bagaimana tanggapan dari desa menanggapi komplainan tersebut? Kalau komplain sih enggak juga sih, paling kalau wilayah yang masih banyak yang belum dibangun komplainnya maunya dibangun semuanya langsung warga gitu. Alhamdulillah sih saya lihat juga udah lumayan bagus ya untuk daerah sini. Bapak, apakah ini pertanyaan untuk pelayanan publik berarti kalau misalkan kebanyakan kan ada lansia yang sudah gitu. Terus kalau untuk pelayanan surat keterangan tidak mampu atau misalkan yang tidak punya rumah, apakah itu ada program tersendiri dari desanya, Pak? Itu untuk Soalnya kan saya melihat konten Pak Deddy, ada beberapa lansia yang tidak punya rumah, tapi ternyata Pak Deddy marah kepada desanya, kenapa tidak ada ini? Ternyata itu ada programnya di desanya. ada Apakah itu program betul? Rutilahu di desa banyak sudah diayu-ayukan dan lihat dulu rumah mana yang harus dipugar atau diperbaiki sudah berjalan sebetulnya Rutilahu cuman nggak bisa sekaligus gitu kan di bertahap tahun sekarang berapa rumah tahun depan berapa rumah gitu. Ada program seperti itu Kalau yang Bapak tahu di desa Sudi sekitar berapa persen yang belum terrealisasi untuk untuk program itu mungkin ya kalau untuk itu berapa persen ya? Kalau presentasi kalau dilihat dari yang memang harus diperbaiki sekitar 50% terrealisasi sih dari program Rutilahu tadi yang rumah yang tidak layak huni itu.